Jadi hari ini penuhi permintaan anak-anak. Anak-anak minta dibikinin kroket pisang coklat, teman-teman. Ini sebenarnya anak-anak minta udah dari hari Minggu kemarin. Karena teman India kakak kan kesini buat ngerjain tugas kelompok, teman-teman. Itu aku bikinin jajanan India, ulun tuwade. Aku pikir dua-duanya bisa selesai samaan gitu. Makanan Indonesia sama makanan Indianya. Ternyata nggak nyampe. Jadi untuk kroket pisang coklatnya aku bikin hari ini. Dan untuk request Pak suami minta dibikinin idli sambar sama puri masal ya, teman-teman. Oke, nggak usah berlama-lama. Yuk langsung aja ikutin keseruan kita hari ini. Good morning, selamat pagi dari India, teman-teman. Sekarang di India jam 6.13. Ini aku sedikit early ya, teman-teman, kasih karena anak-anak kemarin request minta sedikit pagi, teman-teman, ke sekolahnya. Biasanya anak-anak dari rumah kan jam 8.20 ya, teman-teman. Hari ini pengen sedikit early dari biasanya. Ini aku udah selesai bikin sarapan bapak suami dan anak-anak, idli sama sambar ya, teman-teman. Terus untuk bekal sekolahnya seperti biasa menu andalan nasi goreng. Tapi kali ini spesial karena aku bikin nasi gorengnya pakai beras basmati ya, teman-teman. Jadi ini pertama kalinya bikin nasi goreng pakai basmati. Ini suasana pagi di India, teman-teman. Berkabut sama mendung, teman-teman. Udah mulai dingin nih, teman-teman, hawanya. Cuacanya hari ini bagus banget ya, teman-teman. Seperti biasa suara burung gagak. Sini burung gagaknya banyak, teman-teman. Oke, teman-teman, nggak usah berlama-lama. Yuk langsung aja ikutin aktivitas saya di India ya, teman-teman. Sebelum lanjut ke dapur lagi, ini aku update sedikit kebunku ya, teman-teman. Update kebun terbaru. Ini daun serainya udah memanjang. Ini kunyit ya, teman-teman. Ini ada pepaya, ini tumbuh sendiri. Daun singkongnya sauprit karena udah aku tebas semuanya. Ini daun pandan, ini jeruk purut, ini kemangi. Ini campur aduk, teman-teman. Kadang aku taruh kasih biji cabai, terong, pokoknya campuran. Nggak tahu nanti kalau udah besar kan tahu tumbuhnya apa ya, teman-teman. Nah, ini serai, teman-teman, campur aduk. Bekal sekolah anak-anak nasi goreng ayam ya, teman-teman. Jadi ini namanya idli ya, teman-teman. Ini menu sarapan hari ini anak-anak sama suami. Bentuknya kayak kue cubit. Ini namanya sambar. Ini nasi goreng telur sama ayam ya, teman-teman. Sama aku kasih kubis sama wortel. Ini aku pakai beras basmati, teman-teman. Nasi goreng beras basmati. Ini sarapan anak-anak sama Pak suami, idli sambar. Teman-teman, jadi aku jelasin kenapa anak-anak bekal sekolahnya nasi goreng, kenapa nggak roti atau chapati atau apapun. Oke, di sini itu jam school time-nya ya, teman-teman. Anak-anak dari rumah itu jam 8.20. Sekolahnya dimulai 8.40, teman-teman, sampai 3.30. Kalian bayangkan sendiri kalau mereka nggak makan nasi, apa nggak jatuh, teman-teman. Terus aktivitasnya tuh banyak sekali, teman-teman. Apalagi adik kelasnya itu ada di lantai. Itu anak-anak tuh kakak ya, teman-teman. Itu ada di lantai 4 dan itu pakainya tangga. Kalau makanannya cuma roti, cuma chapati, apa nggak jatuh. Belum lagi nanti ada yang namanya sport. Jadi olahraganya itu biasanya lari gitu, teman-teman. Mengelilingi sekolah berapa putaran kayak gitu. Jadi itu alasannya kenapa dikasih nasi gitu, teman-teman. Kasihan teman-teman kalau makanannya cuma cemilan kayak gitu. Karena sekolah di India itu sama kayak orang pergi ke kantor dari jam 8.40 sampai 3.30. Dan anak-anak kan pulangnya naik bis sekolah. Itu bis sekolah tuh anak-anak second trip. Yang first tripnya tuh biasanya rumahnya yang dekat-dekat, yang jauh-jauh baru second trip. Sampai rumah itu sekitar jam 5-an, teman-teman. Belum nanti mandi dan lain sebagainya. Jadi maka itu alasannya aku kasih anak-anak nasi ya, teman-teman. Ini menu sarapan saya di India hari ini, teman-teman. Nasi goreng
matangnya sama apa teman-teman hari ini. Ayam goreng juga di sini. Kalau di Jawa sebenarnya kata ibuku di Indonesia nggak boleh anak cewek makan suwi, pantangan. Nggak tahu ini mitos apa enggak. Jadi kalau punya anak gadis yang belum menikah nggak boleh makan suwi. Itu juga aku terapkan sama anak-anak. Jadi biasanya hotel bagian suwinya aku yang makan. Dan itu dulu jauh dari dulu katanya. Jadi anak cepat gak boleh makan suwi. Kalau kalian tanya suwi ki opo mbak? Suwi bahasa Jawa teman-teman, bahasa Indonesia sayap. Walaupun aku tinggal di luar negeri, biaya sama ajaran orang tua aku, insya Allah nggak aku lupakan. Seperti makan di depan ibu, nggak boleh ya teman-teman, pantangan. Terus pokoknya anak-anak zaman now udah nggak peduli sama itu. Kalau saya tuh menganut paham orang Jawa jangan kehilangan kejawanannya teman-teman. Mencoba ojo hilang kejawanannya. Seperti itu kata pepatah. Meskipun kita tunggal di luar negeri, tapi ya itu terserah ya teman-teman. Kehidupan orang kan sendiri-sendiri. Kalau saya ajaran yang udah diterapkan sama keluarga saya, dimanapun saya tinggal, insya Allah saya jalankan semampu saya. Aku mau ngejawab pertanyaan dari kalian. Kok anak sekolah di India tasnya gede-gede kayak tas? Beda sama anak-anak sekolah di Indonesia. Apa di dalam tas itu? Karena sekolah anak-anak Saturday, Sabtu, minggu kedua sama minggu keempat libur. Tapi untuk Sabtu minggu pertama sama minggu ketiga berangkat. Jadi satu mata pelajaran bisa 4 sampai 5 teman-teman. Ada textbook, buku mata pelajaran, ada buku tes sendiri, ada buku tulis sendiri, ada apa namanya yang buat apa ya teman-teman, tes tapi tidak diberitahu terlebih dahulu itu loh teman-teman. Ada yang kayak gitu juga. Jadi satu mata pelajaran itu bukunya ada 4 sampai 5 teman-teman. Jadi kalau misalkan mata pelajarannya 5, berarti mereka bisa bawa buku, maksud aku 25 buku, dan buku mata pelajarannya itu rata-rata tebel-tebel segini teman-teman. Terus belum lagi kalau ada renang, baju renang ada di dalam, handuknya, pakaian renangnya, itu menambah juga. Makanannya, jadi makan siang anak-anak tuh nggak suka pakai terpisah sendiri teman-teman, takut ketinggalan. Jadi dia masukkan di dalam, di lunchbox kita kasih di tasnya masukkan di dalam. Alasannya kenapa nggak dijinjing gini, takut ketinggalan teman-teman. Pernah waktu itu ketinggalan teman-teman, padahal kalau udah selesai jam sekolah ya teman-teman, dikunci, security satpamnya juga pulang teman-teman. Ya udah bermalam di situ makan siangnya. Jadi anak-anak saat itu udah nggak mau dijinjing lagi, dimasukkan di dalam. Terus adik itu ambil ekstra kurikuler basket teman-teman. Itu ada seragam basket sendiri sama sepatunya khusus basket sendiri, masukkan juga di dalam. Gimana nggak besar teman-teman tasnya.
Terus ini salah satu contoh bukunya, sains. Begini contohnya teman. Terus ini matematika. Begini bukunya. Udah kebayang gimana pundaknya kan teman-teman. Ini apa namanya mencari ilmu ya teman-teman. Sakit-sakit dahulu nanti bersenang-senang kemudian. Terus belum lagi water botolnya teman-teman, tempat air minum itu gede juga. Apa di sekolah tidak disediakan? Apa sekolah di India tidak disediakan air minum? Disediakan teman-teman, tapi anak-anak itu sensitif kalau nggak minum air bawaan dari rumah atau air botol yang beli ya teman-teman, maksudnya yang nggak di pabrik kayak gitu, tenggorokannya langsung sakit. Anak-anak sensitif teman-teman, sudah nggak punya kebiasaan minum air di pabrik ya. Kalau dikatakan airnya bagus nggak? Bagus, purified juga teman-teman. Cuman gimana namanya nggak terbiasa, dipaksakan juga tenggorokannya sakit. Buat menghindari itu makanya kita bawa dari rumah. Jadi kalau misalkan di posisi waktu itu misalkan ada banyak kegiatan kayak tari, terus ada sport day kayak gitu, maksudnya ada yang ekstra jam yang membutuhkan energi dan airnya habis kepepet, apakah ambil air minum dari sekolah dia pulang langsung tenggorokannya sakit teman-teman. Udah ditebak, kalau udah mulai gatal tenggorokannya, saya tanya tahu minum air dari sekolah, jawabannya iya teman-teman. Jadi benar-benar gak bisa anak-anak itu minum air yang di pabrik teman-teman, harus bawa sendiri dari rumah. Terus waktu itu ada yang nanya apakah sekolah di India itu ada ekstrakurikuler? Ada teman-teman. Jadi adik itu ambilnya kelas dance teman-teman. Itu ada dua pilihan, mau western dance apa traditional dance. Adik ambilnya western dance, itu biasanya Korea teman-teman. Jadi gurunya sendiri-sendiri. Tapi kalau pas annual day atau perayaan-perayaan khusus kayak gitu, baru mereka nanti dipelajarin traditional dance, karena adik basicnya ambilnya traditional dance, western dance ya teman-teman. Jadi kalau ada pas perayaan besar di India Kerala, karena kita tinggalnya di India Kerala ya teman-teman, itu biasanya kalau ada perayaan-perayaan khusus mereka akan dibelajarin yang ikut traditional dance udah biasa ya teman-teman. Tapi kalau yang ambil western kan mau ekstra belajar lagi belajarin. Tapi adik ambilnya bukan traditional dance tapi ke western dance, dan kakak ambilnya singing class teman-teman. Jadi kakaknya nyanyi, adiknya nari gitu ya teman-teman. Sama nyanyinya juga bukan, ada dua pilihan, mau nyanyi yang tradisional India apa nyanyi yang internasional yang bahasa Inggris. Ambil yang bahasa Inggris teman-teman. Terus pertanyaan selanjutnya waktu itu ada menanyakan apakah menantu Indonesia di India itu harus berpenghasilan, harus bekerja. Ini adalah pernikahan campuran ya teman-teman. Kalau kita menikah dengan nggak orang tua, maksudnya pernikahan beda negara kayak gitu, itu kan jatuhnya low marriage ya teman-teman kalau di India kan. Karena di India kan adanya arranged marriage. Kalau menikah dua negara berarti jatuhnya low marriage. Kalau orang harus mendapatkan apa namanya menantu lebih disayang kalau yang berpenghasilan, itu jatuhnya berarti arranged marriage kan teman-teman, bukan low marriage lagi kan. Itu kan peraturan buat yang arranged marriage, bukan low marriage. Kalau namanya low marriage itu menerima segala apapun yang sudah menjadi keputusan. Jadi aku rasa ini enggak dan emang enggak terjadi di aku teman-teman. Aku nggak bekerja di India, justru aku nggak boleh bekerja juga di India teman-teman. Dengan suami aku dilarang untuk bekerja, walaupun aku basicnya itu sukanya bekerja. Tapi suamiku melarang untuk aku bekerja, makanya aku ada sambilan di Amazon itu, baju online itu pun aku memaksa suami, karena aku tuh orangnya tuh udah kebiasaan dulu waktu di Indonesia kan aku bekerja ya teman-teman. Tiba-tiba di sini total menjadi ibu rumah tangga, apalagi kalau udah nggak ada mertua tinggal sama kami, aku sendirian nggak ada temennya, mau ngapain lagi. Itu baru aku dibikinkan bisnis sama suami aku ya teman-teman. Di India itu teman-teman biasanya pasangan suami istri, aku bicara nggak low marriage loh teman-teman, aku bicara yang arranged marriage itu kayak adik ipar aku kayak gitu, itu dua-duanya bekerja, dua-duanya berpenghasilan kayak gitu teman-teman. Tapi ibu mertuaku, papa mertuaku, keluarga suami aku tidak menuntut aku untuk bekerja. Tapi dari keluarga suamiku emang dua-duanya bekerja teman-teman, suami istrinya itu bekerja teman-teman. Mereka menyadari karena aku low marriage, aku nggak kerja nggak apa-apa,
itu kan pilihan sendiri ya teman-teman. Tapi mungkin ini nggak tahu ini tradisi atau budaya, kalau menikah dengan orang India kalau udah berumah tangga itu suami istri harus berpenghasilan, itu aku benar-benar nggak tahu. Tapi emang di keluarga suami aku itu emang kayak gitu, suami istrinya bekerja kayak gitu. Bahkan dulu si tante adik dari ibu mertua itu anaknya rata. Jadi rata-rata di India itu anaknya satu kalau nggak dua ya teman-teman. Beda kayak Indonesia, kayak bapakku juga anaknya banyak teman-teman. Kalau di sini tuh maksimum anaknya dua, aku nggak tahu. Padahal kalau kalian ketahui, just information aja ya teman-teman, di India tuh nggak ada yang namanya KB teman-teman. Tapi anaknya tuh rata-rata cuman satu atau dua kayak gitu teman-teman. Dan kebanyakan dari keluarga suami aku tuh anaknya cuma satu teman-teman. Nah, adik ipar maksudku adik dari mama mertua aku itu dua-duanya kan bekerja. Nanti anaknya itu dikasih tusen teman. Terus misalkan ini aku cerita adik dari ibu mertua ya teman, tante gitu lah kata-katanya, bule kayak gitu. Itu kan suami istri bekerja, anaknya cuma satu. Anaknya pergi ke sekolah atau taruhlah udah kuliah gitulah. Itu nanti kalau sekolah ya teman-teman, mereka itu dikasih tusen, dikasih les privat kayak gitu teman-teman. Terus nanti istrinya misalkan udah pulang duluan, jam kerjanya selesai, kalau nggak suaminya ambil dari tempat les itu teman-teman, kayak gitu. Jadi share-nya gitu, keluar dari rumah bersama-sama, nanti masuk dari rumah bersama-sama. Nah, anaknya kasih di mana? Dikasih di itu teman-teman, tempat privat itu. Jadi melakukan apa di situ? Jadi mereka ikut les privat, terus biasanya itu sama semuanya homework. Jadi setiap hari sekolah di India itu ada PR teman-teman. Nah itu nanti di tempat lesnya itu diselesaikan semuanya tugas-tugas sekolah kayak gitu, sambil nunggu orang tuanya jemput. Nanti masuk ke rumah pun sama-sama kayak gitu teman-teman. Aku mau bikin ayam kecap sederhana ya teman-teman untuk makan sore, karena anak-anak kalau pulang sekolah aku kasih nasi teman-teman. Ini sebenarnya sisa ayam bakar ya teman-teman, tapi tak suir-suir teman-teman, tak pisahkan dari tulangnya. Ini bumbunya sama kayak aku bikin nasi goreng, ada bawang merah, bawang putih sama cabai yang aku tumis terlebih dahulu, nanti aku haluskan. Kenapa alasannya nggak saya potong-potong? Karena kakak kan nggak bisa makan bawang bombay teman-teman, bawang merah. Jadi kalau di blender kayak gini kakak nggak bisa nemuin. Sini aku udah panaskan minyak, sekarang akan aku tumis bumbu halusnya ya teman-teman. Terus aku masukkan ayamnya sekalian, tambahkan air, tak aku jadi sisa bumbunya pentak mubazir ya teman-teman. Sekarang kita bumbuin sedikit garam, terus kaldu bubuk, merica teman-teman atau lada, sama chicken stock. Terakhir kita masukkan kecap manis. Karena ini ayamnya udah matang ya teman-teman, kita masak sekitar 1 menit cukup dengan api yang kecil, nanti kita matikan apinya. Ini ayam kecap sederhana ala aku udah jadi ya teman-teman. Kuahnya yang banyak biar nggak seret. Aku udah rebus pisangnya ya teman-teman. Untuk kroket pisang coklatnya, ini aku pakai pisang khas India Kerala. Kalau di India namanya Nandran banana ya teman-teman. Ini udah aku lepas kulitnya semuanya ya teman-teman. Kalau di Indonesia pisang ini namanya apa teman-teman? Aku tambahkan sedikit gula pasir ya teman-teman. Terus susu kental manis. Selagi panas kita hancurkan biar gampang ya teman-teman. Ya, udah aku hancurkan. Sekarang aku tambahin tepung terigu 3 sendok makan ya teman-teman. Ini akan kita campur merata ya teman-teman. Pisang sama tepung terigunya udah tercampur merata. Sekarang kita isi pakai coklat ya teman-teman. Coklatnya apa aja? Ini kebetulan di rumah adanya meseseres ya teman-teman. Aku pakai meseseres kayak gini dalamnya. Sama kayak bikin kroket ya teman-teman, diisi gitu. Ini kita pipihkan adonan pisang tadi, terus dalamnya dikasih meseseres ya teman-teman, atau coklat apapun. Dilapisi pakai minyak biar nggak lengket tangannya. Kalau punya sarung tangan silakan pakai teman-teman. Ini aku pakai tangan aja, udah cuci bersih tanganku. Setelah diisi coklat ini, terus kita tutup sampai coklatnya nggak bisa keluar ya teman-teman. Kalau
dikeluar, nanti kalau digoreng malah mencotot ya teman-teman. Ini semuanya udah tertutup, terus kita bikin gulungan ya teman-teman. Seperti ini adonannya udah aku bikin bulatan semuanya, menyerupai nugget ya teman-teman. Sekarang kita akan goreng. Mau makan malam aku mau bikin puri, atau kalau di Indonesia biasa disebut roti goreng ya teman-teman, roti goreng India atau apalah itu. Ini ada atta, tepung atta, wheat ya teman-teman, yang biasa buat chapati atau roti India. Terus aku tambahin rawa semolina ini, terus sedikit garam sama gula, gitu aja ya teman-teman. Semolina, sedikit garam sama sedikit gula, tujuannya kenapa? Biar gurih ya teman-teman. Kita tambahkan air sedikit demi sedikit, terus kita oleni ya teman-teman sampai menghasilkan adonan yang diinginkan. Ini purinya udah aku bikin cetakan semuanya, sekarang kita akan goreng. Bahan untuk membuat masal khusus buat puri ya teman-teman, ada bawang merah atau bawang bombay, terus bawang putih, daun kari, cabai sama jahe. Untuk kacang-kacangannya di sini ada biji sawi, uradal sama chana dal. Ini minyaknya udah panas, kita masukkan kacang-kacangannya. Kita masukkan jahe sama cabai, terus bawang putih, terakhir bawang bombay sama daun kari. Ini semua bahan udah masuk, kita tambahkan sedikit garam sama kunyit bubuk sama kentang yang udah direbus terus dihancurkan ya teman-teman. Terakhir kita tambahkan air. Sekarang di India jam 4.40 ya teman-teman. Ini suasana sore hari di India. Panas teman-teman. Bentar lagi anak-anak pulang ya teman-teman, sekitar 30 menitan lagi. Aku udah selesai bikin cemilan sore buat anak-anak dan makan malam buat suami dan anak-anak ya teman-teman. Oke, aku akhiri dulu video kita kali ini. Terima kasih yang udah menyimak video kita dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum semuanya.